Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Kita dipertemukan kembali melalui channel YouTube kami ini untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri kita di dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang selalu menuntun dan mengajar kita, sehingga pada saat ini atas segala kebaikan Tuhan boleh kita terima sebagai kekuatan jiwa raga kita. Dan sebelum firman ini kami sampaikan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu yang ajaib dan luar biasa senantiasa memampukan kami, menguatkan hidup kami, agar kami selalu berserah dan meminta pertolongan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami, boleh menjadi kekuatan dan rema kehidupan bagi kami dan bagi setiap jiwa yang mendengarkan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu ini tanggal 27 April 2025, yang menjadi ayat hafalan kita dari kitab Roma pasal 10 ayat 9, dan yang menjadi bacaan remaja dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 24, dan yang menjadi bahan Alkitab di hari Minggu ini Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Tema yang disampaikan kepada kita di hari Minggu ini adalah Sola Gratia. Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Di hari Minggu ini kita banyak berbicara tentang anugerah Tuhan, di mana anugerah itu akan kita terima di dalam hidup kita sebagai pemberian yang diberikan oleh Tuhan, bukan atas dasar kemampuan kita, tapi anugerah itu perbuatan Tuhan yang lebih besar untuk menyatakan kasih yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, kita dibawa kembali dalam sebuah pemahaman yang tepat agar keselamatan itu ditegaskan kepada manusia sebagai satu anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi ayat-ayat ini menekankan keselamatan manusia tidak didapat dari usaha ataupun perbuatan manusia sendiri. Jadi di dalam Efesus pasal 2 ini, bagaimana keselamatan manusia adalah hasil anugerah Allah. Berarti di sini yang poin yang lebih penting kita melihat bagaimana inisiatif Allah yang sangat empati terhadap semua kebutuhan hidup kita. Perbuatannya yang besar itu adalah perbuatan Allah sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Jadi di sini usaha ataupun perbuatan manusia itu tidak ada jalannya yang membuat kita membanggakan diri. Tapi Paulus menekankan kepada jemaat Efesus agar jemaat ini memahami realita ataupun fakta pekerjaan Yesus itu sebagai anak Allah adalah wujud anugerah yang Dia berikan bagi kita melalui perbuatannya yang menyelamatkan manusia. Poin yang kedua yang menjadi renungan dari firman Tuhan ini, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih karunia Allah, bukan oleh tindakan atau sifat-sifat mulia yang kita miliki. Sifat-sifat mulia dan tindakan yang boleh kita miliki itu bagian daripada hasil anugerah itu yang bekerja di dalam diri kita. Dan poin ketiga saudaraku,
Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengutus Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita. Inti pemberitaan iman Kristen salah satunya adalah percaya kepada pekerjaan Allah dalam pengutusan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dalam karya keselamatan dunia ini. Dan poin berikutnya yaitu saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apa dasarnya kita bersyukur kepada Tuhan? Karena kita memperoleh kehidupan dan keselamatan karena kasih karunia semata. Iman yang menyelamatkan lebih besar bukan hanya sekedar pemahaman fakta dan menerima begitu saja, tapi iman tidak dapat dipisahkan dengan pertobatan, penyerahan diri, dan kerinduan supranatural untuk tetap setia dan taat. Melalui firman ini dengan tema Sola Gratia, hanya oleh anugerah Allah, hidup kita pada saat ini, kalau kita sampaikan ini kepada adik-adik kita, kita bawa kembali dalam hadirat Tuhan yang begitu besar. Bagaimana adik-adik kita paham bahwa kehidupan dalam keselamatan itu penting untuk kita hidupi saat ini. Bagaimana orang yang diselamatkan hidup dalam kehidupannya. Satu contoh, kita bawa adik-adik kita mampu bersyukur dalam segala kehidupan. Bersyukur bukan dari segala hal yang membawa sukacita bagi kita, tapi bersyukur itu adalah identik sikap hidup yang tidak boleh lekang oleh waktu, yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Giring adik-adik kita, tanamkan pengajaran kepada adik-adik kita. Ketika mereka mampu bersyukur dalam segala hal atas kehidupan yang mereka alami dan terima, berarti mereka menghidupkan kembali hidup dalam anugerah Tuhan itu, menggiring dan mengajar mereka tetap setia dan taat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, bagaimana orang yang diselamatkan? Orang yang diselamatkan, adik-adik kita, mengerti dan merasakan kasih Allah itu menyertai setiap langkah hidupnya. Dari mana mereka merasakan kasih Allah ada? Dari setiap detak jantung mereka, dari setiap realita kehidupan yang boleh mereka terima di dalam kehidupan mereka. Tanpa kasih Allah yang begitu besar, apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi impian kita, mungkin itu bisa berlalu dan sirna dari kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga kasih itu mengizinkan kita berbuat dan hidup dalam kasih, saling menolong, saling peduli, menghormati orang tua, menghormati kakak guru pelayan KKR. Terlebih-lebih mereka harus menghormati eksistensi Allah itu bagi diri mereka. Apa wujud lain yang bisa mereka nyatakan di dalam diri mereka bahwa mereka menghargai karya Allah di dalam dirinya? Banyak sekali potensi-potensi diri adik-adik kita. Ada yang pintar menggambar, melukis, bermain musik, bernyanyi, setia di dalam doa, setia di dalam firman, kuat di dalam iman, dan lain sebagainya. Itu wujud yang perlu diasah dan dikembangkan. Itu adalah sebagai anugerah Tuhan yang kita syukuri dan jalankan dalam kehidupan kita, sehingga kasih Allah yang bekerja di dalam diri kita memberikan karunia Allah yang lebih hebat lagi dalam sifat-sifat mulia yang boleh kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan adik-adik kita. Bagaimana adik-adik kita dan kita sebagai pelayan KKR memahami bahwa kasih Allah itu Dia tunjukkan sebagai kasih yang besar melalui Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dengan ayat hafalan ataupun info kasio kita di hari Minggu ini, dari Roma 10 ayat 9 kami akan membacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti saudaraku yang terkasih, bagaimana pengakuan kita dari mulut dan hati kita, bahkan kehidupan kita, sebagai wujud daripada pekerjaan Allah yang begitu besar, dari kehadiran dan pemberian Allah kepada dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebagai wujud keselamatan yang kita terima dan imani di dalam pekerjaan Allah yang begitu besar dalam anugerahnya bagi kita. Sehingga pengajaran-pengajaran pengakuan iman kita tentang perbuatan Tuhan itu membangkitkan semangat kita kembali bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu semata-mata bukan karena kehebatan kita, tapi Dia menganugerahkan kasih-Nya yang begitu besar karena dunia ini butuh pertolongan dari Tuhan. Dunia ini bisa diselamatkan karena anugerah Tuhan. Hanya itu jalan satu-satunya kita beroleh keselamatan. Jadi bagaimana bangsa Israel juga di dalam kitab Keluaran pasal 12, Tuhan membebaskan bangsa ini karena hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan bangsanya dari ikatan ataupun budak yang mereka terima dari perbudakan bangsa Mesir. Karena Tuhan mengasihi mereka, mendengarkan seruan pertolongan yang mereka butuhkan dalam hidupnya, Tuhan berkehendak untuk membebaskan bangsanya ini keluar dari perbudakan Mesir. Begitu juga kita sekalian. Seruan doa kita, seruan harapan kita kepada Tuhan, agar senantiasa apapun yang kita alami di dalam hidup kita, tapi Tuhan selalu berkenan memberikan anugerahnya sebagai pembebas, penguat, penyelamat dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Akuilah keberadaan dan pekerjaan Allah kita yang hebat dari mulut kita, dari hati kita, dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, dan seluruh kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin hidup dalam anugerah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Selamat melayani buat seluruh pelayan KKR, dan semakin diberkati buat adik-adik kita di KKR GBKP, agar senantiasa firman ini menjadi kekuatan dan rema bagi kehidupan mereka. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar bagi dunia ini, sebagai bentuk kepedulian-Mu bagi kami, bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga di dalam menyampaikan firman ini, pelayan KKR sudah bersiap dan mempersiapkan diri, waktu dan kehidupan mereka. Kiranya dalam pelayanan mereka di ibadah KKR, mereka semakin diberkati, hidup mereka juga semakin dikuatkan. Anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami, Tuhan sertai dalam anugerah-Mu yang besar, sehingga mereka bisa melihat, mendengar, dan merasakan dengan iman mereka bahwa anugerah itu tetap menyertai setiap kehidupan orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami. Kami berseru dan berserah kepadamu. Haleluya. Amin.